juga ada bukti video, bukti juga dugaan KDRT, ada foto. Ya, kita juga bisa ini ya. Ini kapan Kak? Ya. Coba deketin. Ditampar ya, ini ditampar dan juga ya, ada lebam juga. Ini yang 2002. Itu kenapa? Rebutan HP. Ya tentunya kita juga telah memberikan bukti-bukti ya, terus dari Kementerian PPA juga tadi langsung diterima oleh komisioner Komnas Perempuan ya, yang aware juga, dan nantinya dari Kementerian PPA akan inilah memberikan konsultasi juga ya, dan ahli ini juga ya untuk psikis karena ada kekerasan psikis selain fisik seperti itu. Boleh tahu itu dari kapan dia mengalami kekerasan? Mulai awal itu sejak tahun berapa? Dari awal nikah sih sebenarnya, dari awal nikah, belum setahun nikah. Dari awal itu udah main tangan Udah awal-awalnya itu lebih ke rusak barang. Jadi banding-banding barang, rusak HP, laptop, kamera, segala macam. Mas ini pastinya karena apa mungkin? Karena apa ya? Dia benar-benar langsung emosi. Ada karena jealousy, ada karena memang moodnya dia tidak stabil. Hal-hal kecil yang akhirnya snowballing sampai dibuat besar sama dia. Terus kadang-kadang kita apa ya, kita bereaksi terhadap reaksinya dia, atau apa ya, kita bereaksi terhadap dia melakukan sesuatu, malah kita kena omelan gitu loh, kita yang salah. Emang kebanyakan pamer atau gimana tuh? Bisa dinilai sendiri. Makin betul dilakukan ada Dari dulu dari dulu itu dia minum antidepresan. Jadi ada beberapa obat yang dia minum untuk meredakan depresi lah ya, sejak ibunya meninggal. Cuma kan ibunya meninggal itu kan 2010. Sekarang udah 2024, jadi udah terlalu lama pemakaiannya. Berarti memang ada gangguan Ya, jadi psikolog atau gimana gitu? moodnya jadinya bisa naik turun. Mungkin ada Kenapa? Apa yang membuat kamu waktu itu masih bertahan? Yang membuat aku masih bertahan ya gimana ya, baru menikah 5 tahun atau berapa bulan doang, malu juga kan ya. Terus itu dia selalu ingetin, oh ya Pak, pasti 5 tahun pertama itu susah dalam pernikahan. Terus mikirin harus punya anak, mikirin anak-anak, terus mikirin kita punya rumah bersama juga. Kan jadinya ribet semua, banyak faktor lah ya. Dan aku selalu menunggu untuk jalan keluarnya dari Allah gitu. Jadi emang di saat tahun ini emang aku ngerasa banget dia ngomong talak 3 itu juga gara-gara Allah gitu. Emang semua emang terjadi, emang udah jalannya, emang udah waktunya sekarang. ini misalkan contohnya soal Edward yang kemarin mengadu ke KPI, katanya bilang kasus ini sudah melakukan penganiayaan terhadap anak, mulai dari dipukul, digewet, dan itu gimana mungkin tadi pembelaan dari sini? Sebenarnya dari aku sendiri, aku tidak merasa itu penganiayaan ya. Biasa ya, maksudnya bukannya aku menormalisasikan ini, cuman memang pasti ibu-ibu bisa relate juga di saat kita lagi capek banget, kita lagi merasa mungkin kurang me time atau apapun itu, terus merasa tertekan. Apalagi aku lama sekali aku merasa tertekan gitu, dan sering yang sering aku merasa tertekan dalam pernikahan ini. Jadi ada saat-saat dimana memang disesali sekali sih
yang biasanya biasa ya kalau emak-emak itu kan kita 24 jam ya dalam sehari kita ngurusin anak, ngurusin apa, kita selalu siap untuk melakukan semua itu. Kalau suami itu biasanya kalau mereka udah capek, udah kewalahan, ikut kewalahan kayak ibunya, dia serahkan anaknya balik ke istrinya, ya kan, biasa seperti itu. Jadi kita yang siap 24 jam akhirnya capek, akhirnya meledak, akhirnya habis dimarahin sama suami pula, habis berantem sama suami pula, kena ke anak. Bukannya aku mencari simpati, cuman ya gimana ya setelah itu aku pun minta maaf sama anak-anak, maaf ya gitu. Dari dulu dari dulu itu dia minum antidepresan. Jadi ada beberapa obat yang dia minum untuk meredakan depresi lah ya, sejak ibunya meninggal. Bahkan ibunya meninggal itu kan 2010. Sekarang udah 2024. Jadi udah terlalu lama pemakaiannya. Berarti memang ada gangguan Ya, jadi psikolog atau gimana gitu? moodnya jadinya bisa naik turun. Mungkin ada Kenapa? Apa yang membuat kamu waktu itu masih bertahan? Yang membuat aku masih bertahan ya gimana ya, baru menikah 5 tahun atau berapa bulan doang, malu juga kan ya. Terus itu dia selalu ingetin, oh ya Pak, pasti 5 tahun pertama itu susah dalam pernikahan. Terus mikirin habis itu punya anak, mikirin anak-anak, terus mikirin kita punya rumah bersama juga, kan jadinya ribet semua, banyak faktor lah ya. Dan aku selalu menunggu untuk jalan keluarnya dari Allah gitu. Jadi emang di saat tahun ini emang aku terasa banget dia ngomong talak 3 itu juga gara-gara Allah gitu. Emang semua emang terjadi, emang udah jalannya, emang udah waktunya sekarang gitu. Ini misalkan contohnya soal Edward yang kemarin mengadu ke KPAI, katanya bilang Mas ini sudah melakukan penganiayaan terhadap anak, mulai dari dipukul, dijewet, itu gimana mungkin dari penjelasan dari situ? Sebenarnya dari aku sendiri, aku tidak merasa itu penganiayaan ya. Biasa ya, maksudnya bukannya aku menormalisasikan ini, cuman memang pasti ibu-ibu bisa relate juga di saat kita lagi capek banget, kita lagi merasa mungkin kurang me time atau apapun itu, terus merasa tertekan. Apalagi aku lama sekali aku merasa tertekan gitu, dan sering yang sering aku merasa tertekan dalam pernikahan ini. Jadi ada saat-saat dimana memang disesali sekali sih, cuman biasalah emak-emak meledak, ada lagi capek-capeknya meledak parah. Apalagi ini suami yang seperti itu, suami yang biasanya biasa ya kalau emak-emak itu kan kita 24 jam ya dalam sehari kita ngurusin anak, ngurusin apa, kita selalu siap untuk melakukan semua itu. Kalau suami itu biasanya kalau mereka udah capek, udah kewalahan, ikut kewalahan kayak ibunya, dia serahkan anaknya balik ke istrinya, ya kan, biasa seperti itu. Jadi kita yang siap 24 jam akhirnya capek, akhirnya meledak, akhirnya habis dimarahin sama suami pula, habis berantem sama suami pula, kena ke anak. Bukannya aku mencari simpati, cuman ya gimana ya setelah itu aku pun minta maaf sama anak-anak, maaf ya gitu. Ya begitu ya, meledak gitu loh, jatuhnya ke anak. Memang sangat disesali sebenarnya, cuman akhirnya ya harus minta maaf. Kalau sekarang kita membutuhkan terhadap Ya insya Allah sih aku kedepannya mau ya. Dari Kemen PPA tadi juga inilah membangkitkan psikis dari pasca ada
fisik gitu. Dan bahkan juga dari tergugat itu juga yang memarahi anaknya atau bahkan juga sebenarnya ada kejadian, cuman nggak direkam aja gitu loh. Ya kita tentunya kalau dipanggil oleh KPAI kita akan datang dan membawa bukti-bukti juga, bukannya tidak datang. Jadi dari Kemen PPA juga nantinya akan mengundang juga yang saudara teradu ya seperti itu ya. Tadi ada kontribusinya, bisa juga semuanya bisa diambil dia. Jadi kalau dia merasa oh dia sedang melakukan sesuatu buat istrinya atau anak dia atau apa itu, foto, dia video, dia taruh di Instagram supaya semua orang bisa lihat gitu. Cuman kan yang di luar itu yang seorang ibu melakukan itu kan nggak semuanya didokumentasikan seperti dia gitu. Dia ngerasa itu sesuatu yang spesial, tapi dia taruh di Instagram seperti ini sesuatu yang gue lakuin tiap hari loh. Padahal kan dia banyaknya, ya memang banyak di rumah sama aku, kan aku yang lebih banyak masakin mereka semua kita semua. Cuman ya kita tidak mendokumentasikan itu sebagai ibu ya, kita udah capek. Daripada kita ngedit video terus posting hal-hal seperti itu yang udah biasa sih sebenarnya. Ya mendingan kita apain kayak gitu buat relax gitu, bukan yang mikir oh gue harus ansos gitu. Nah, ansos ngasih lihat ke semua orang gue bapak ya hebat loh, gue yang selama ini sih. Bang, ini kan status kita kan Perceraian atau Pastinya, masa mau balik lagi mas? Udah gitu aja. berarti laporan dipaksakan Ya kalau itu ya Laporan apa? laporan ke KPAI. Ya soal KPAI ya kalau memang masalah ini masalah yang besar, kenapa nggak dari berapa bulan yang lalu lapornya? Kenapa baru sekarang? Karena saya mempermasalahkan mana seorang bapak, kehadiran seorang bapak mana, apa mau ketemu sama anaknya mana? Kenapa seakan-akan kita tidak memperbolehkan dia datang ketemu sama anak-anak? Padahal ya nggak begitu gitu loh, lo mau datang ketemu sama anaknya silahkan gitu loh, kita udah open dari Kita awal ada bisa. bukti-bukti chatnya kok dari Kim juga komunikasikan ini anaknya kangen atau apa tapi tidak berbalas. Kita akan sajikan bukti-bukti nanti ke KPAI ya. Kita akan datang. Kenapa di saat kita mempermasalahkan di mana keberadaan seorang bapak dalam hidup anak-anaknya, baru saya dilaporin ke KPAI itu kenapa? Mau laporan, ini kita lapor balik. Pulang balik aja kayak gini. Israel. Ayo kita lapor balik. You wanna play this game? Let's play this game. Ayo siapa yang menang? You coba ngulur waktu buat apa? I don't wanna be with you anymore gitu loh. Lu mau ngapain lagi? Tapi kan melihatnya sekarang komunikasi semakin buruk, apalagi kalau lihat sosial media jatuhnya menjadi saling sindir satu sama lain seperti apa? Bosen udah pengen cepet-cepet kelar. dengan ketika Ya. adalah cara baik menurut kami? Kenapa? bisa dalam cara terbaik. Enggak, sangat tidak. Ini berpisah secara terburuk seperti ini. Karena dari awal itu pengennya baik-baik. Nggak perlu nih kayak gini-gini nih, nggak perlu. Dari awal tuh nggak mau. Makanya dari awal aku ngomong apa? Nggak ngomong apa-apa kan? Nggak mau ngomong tentang kayak gini apa, nggak mau Dan menjelekin sedikit saya dia, nggak tambahkan mau. di sini sebelum kita melakukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Jakarta Pusat, kita juga sudah mengundang saudara Edward dan balas juga akan melakukan pertemuan. Tapi saat di jam dan hari saat itu tidak hadir gitu. Habis itu komunikasi hilang. Gitu. Habis itu tiba-tiba kita melakukan gugatan, tergugat seolah merasa kaget. Ini ada apa gitu. Karena kita sudah ada undangan dan dibalas juga.
Kim saat itu sampai menunggu ekstra sejam 2 jam gitu, akhirnya tidak datang padahal tadinya sudah disepakati tempatnya, waktunya, ya seperti itu. Iya, kalau ditanya ini apakah cara terbaik, ya enggak, ya seperti ini cara terburuk, saling menjelek-jelekan di media, di sosmed, apa segala macam. Padahal kan awalnya itu pengen ketemuan, kita ngobrolin baik-baik supaya semuanya diem-diem aja, nggak usah buka-buka aib, buka-buka kejelekan satu sama lain, kasihan juga anak-anak ke depannya. Cuman habis itu kok jadi diajak war gitu loh, jadi berantakan semuanya. Aku pun diucap. Tadinya saya nggak mau buka yang kemarin ya soal apa sih nafkah. Jadi bocor deh. Jadi bocor. Habis gimana ya? Mantu kayak begitu bikin naik darah banget. Ya bocor lagi ya. Video. Mau bocor? Video. Banyak banget, saya sampai kaget. Video. Tadi di mana tuh? Di mana sih? Rian. Aduh, itu sesuatu yang saya tidak pernah tahu, sekarang baru tahu hari ini. Udah, balik ke mobil aja kayaknya. Udah balik ke mobil aja. Dikit tante. Tante dikit tante. Besok dia ngelaporin aku kemana lagi, aku laporin dia kemana lagi. Udah Makanya geser lagi, ini saya Tante. bilang sama Edward, lu gak akan mungkin balik sama anak saya. Ya udah, Gak akan siapa mungkin. itu? Udah, cepat mungkin Widya. aja kita selesaikan. cari damai. Yuk, Nggak usah Widya. berdebat. Ya. Dari di Kementerian PPA juga, kita juga kan di situ juga ada komunikasi dengan anak ya, bidang Kemen PPA. Saya sampai bilang ke Kemen PPA, silakan ditanya kepada anak-anak nanti dengan bagaimana caranya lah, dengan ahli anak, apakah sayang dengan Kimberly gitu loh, ibunya. Silakan ditanyakan, mungkin di KPAI juga ya bisa dipanggil anaknya, apakah Kim itu melakukan penganiayaan, melakukan kekerasan. Nanti kita akan jabarkan buktinya. Kita tunggu undangannya oleh KPAI.